Selamat hari Minggu, dimanapun saudara berada pada hari ini. Setiap orang percaya pasti tetap merindukan untuk menjumpai Tuhan dalam ibadah. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan diri, berkumpul bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita mengambil waktu untuk beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, satu pujian untuk Tuhan dari Gita Bakti 369, baitnya yang pertama, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, melipat tangan kita, menutup mata, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Kristus Putra Allah, Engkaulah yang layak terus kami puji dan kami muliakan. Di minggu hari ini kembali seluruh orang percaya haus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca dan kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya di segala waktu dan tempat. Karenanya Tuhan, saat ini kami mohon dengan kerendahan hati, berfirmanlah kepada jemaat Tuhan, lengkapi kami dengan kekuatan Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan kami hari lepas hari, oleh karena Engkau memberkati kehidupan kami. Berfirmanlah saat ini kami siap mendengar dan kemudian melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasal 11, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita memperhatikan perikop bacaan kita hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang
kukatakan kepada kamu, memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada satu cerita fabel, kisah dari dunia binatang, yang diambil dari salah satu relief di Candi Mendut, yang terletak 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut yang didirikan oleh Raja Indra pada dinasti Sailendra. Dalam satu reliefnya ada sebuah relief yang berbentuk binatang angsa berkepala 2, satu tubuh, satu sayap. Ada yang leher panjang menjulur ke atas dan ada leher pendek yang menjulur ke bawah. Ada makna filosofi yang menarik untuk kita perhatikan dari cerita ini. Setiap hari angsa itu yang leher panjang bisa mendapatkan makanan-makanan yang sangat enak untuk dimakan. Tetapi untuk leher pendek, dia hanya memakan bekas-bekas atau sisa-sisa dari apa yang dimakan leher panjang. Satu ketika si leher pendek berkata kepada si leher panjang, "Bagilah makananmu untukku." Tapi jawab si leher panjang, "Diam saja kamu di bawah, tunggu saja sisa-sisa makananku." Pesan yang bisa terambil dari kisah fabel ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan sosial manusia yang seringkali diwarnai kesenjangan sikap enggan untuk berbagi. Pesan bahwa kepala yang di atas mengabaikan kepala yang di bawah. Dan satu ketika, saking jengkelnya si leher pendek yang di bawah, kemudian dia memakan makanan yang ternyata racun. Dan matilah angsa itu. Secara sosial, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makna filosofi yang bisa kita ambil adalah kita bisa saja mati bersama ketika kita tidak bisa saling memperhatikan dan memperdulikan lagi satu dengan yang lain. Padahal kita hidup di lingkungan yang sama, satu sosial. Inilah kisah yang pada hari ini akan coba kita renungkan secara mendalam tentang hal-hal yang tidak bisa dipuji oleh Rasul Paulus dalam kehidupan persekutuan atau koinonia dari jemaat di Korintus. Dan hari ini kita membaca pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai 23. Kita akan mencermati Bapak Ibu yang terkasih hal-hal yang disampaikan dalam nasihat Paulus untuk jemaat di Korintus. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa Paulus dengan sangat fair, sangat objektif, bisa membuat pujian. Dan memang itu baru saja dilakukan kalau kita membaca pasal 11 ayatnya yang kedua. Paulus di situ mengatakan bahwa aku harus memuji kamu, memuji jemaat Korintus. Untuk hal apa Paulus memuji? Sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kutentukan kepadamu. Untuk hal itu Paulus sangat objektif memuji jemaat Paulus.
jemaat Korintus maksud saya. Namun hari ini dalam pembacaan kita yang dimulai di ayatnya yang ke-17, Paulus tidak perlu memuji untuk hal yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan itu mulai dikatakan di awal bacaan kita ayat 17, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Apa yang tidak dipuji oleh Paulus dalam kehidupan persekutuan jemaat di Korintus sebetulnya tidak hanya muncul pada pasal 11 Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita mengingat mulai dari pasal 1, Paulus sangat tidak memuji kehidupan persekutuan jemaat Korintus ketika mereka berselisih. Pasal 1 ayat 11. Kemudian di pasal 3 ayat 3, Paulus juga tidak memuji kehidupan persekutuan jemaat Korintus yang sangat iri hati satu dengan yang lain. Bahkan di pasal 10 ayat 33, Paulus juga tidak memuji tentang kehidupan persekutuan di mana mereka sangat mementingkan diri mereka masing-masing. Dan di ayat-ayat bacaan kita pada ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-34 sebetulnya secara keseluruhan ini adalah juga bagian yang tidak dipuji oleh Paulus dalam perilaku sosial melalui persekutuan jemaat Korintus di mana mereka sangat serakah satu dengan yang lain, tidak bisa peduli. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini tentu saja tidak patut dipuji dan itu secara terang-terangan disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa dikatakan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh persekutuan jemaat Korintus itu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Yang menjadi pertanyaan kita, apa keburukan dari perjumpaan persekutuan di jemaat Korintus? Dan Paulus mendengar dari siapa? Dan itu terkatakan di ayatnya yang ke-18. Sebab pertama-tama aku mendengar. Semua informasi yang didapatkan Paulus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kita mengetahui Paulus saat itu tidak berada di jemaat Korintus. Dia masih ada di jemaat Efesus. Dan semua informasi itu dia dapatkan dari keluarga Klo. Dan dia dengar pada bagian yang disampaikan oleh keluarga Klo, dan dia sedikitnya percaya bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan. Itu yang didengar oleh Paulus. Perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak selalu apa yang kita dengar itu bisa kita percayai. Tetapi kita akan sangat mempertimbangkan informasi yang kita dapatkan itu dari mana. Selama ini hal-hal yang diinformasikan adalah hal-hal yang tepat oleh keluarga Klo. Oleh karena itu Paulus percaya tentang informasi itu. Apa yang didapatkan bahwa dalam persekutuan mereka itu tidak mendatangkan kebaikan tetapi keburukan. Yang terjadi saat itu adalah tertulis di ayatnya yang ke-20. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak saling menunggu. Mereka cenderung siapa cepat ia dapat. Dan hal ini agaknya sangat berbeda dengan apa yang dimengerti oleh orang percaya terkait dengan perjamuan Tuhan. Inilah yang coba akan kita renungkan bersama-sama, dan hal ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Karena nanti di ayatnya yang memang tidak dibaca oleh kita saat ini, di ayatnya yang ke-34
33 dikatakan bahwa ada yang diperbolehkan adalah bahwa mereka harus saling menunggu satu dengan yang lain pada saat melakukan persekutuan yang di dalamnya ada perjamuan Tuhan. Kita akan memaknai Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus tentang perjamuan Tuhan. Yang di dalamnya ada persekutuan, ada koinonia. Tuhan sangat menginginkan seluruh umatnya bahwa setiap kesempatan berjumpa dalam persekutuan orang percaya, di sana Tuhan selalu ingin mengajarkan kepada umat bahwa di meja perjamuan orang tidak lagi diperbolehkan untuk hidup acuh tak acuh satu dengan yang lain pada saat mereka ada dalam perjamuan di meja makan. Orang-orang di meja makan harusnya saling menghormati satu dengan yang lain. Saling melihat orang-orang di sekitarnya, saling memperhatikan. Itu yang seharusnya terjadi. Dan dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan sangat jelas memperlihatkan bahwa itu tidak terjadi dalam kehidupan di jemaat Korintus. Dan tentu saja hal inilah yang menjadi perhatian Rasul Paulus untuk tidak memuji apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus saat itu. Perjumpaan dalam persekutuan selalu harus mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Pertanyaannya bagi kita hari ini dalam perenungan firman Tuhan, apakah perjumpaan-perjumpaan kita di waktu lalu dalam persekutuan, dalam kehidupan berkoinonia, persekutuan saat ini, sekalipun kita tidak bisa langsung berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kita bisa tetap melakukan persekutuan melalui media sosial. Apakah semua yang kita lakukan dalam perjumpaan, dalam persekutuan itu menghasilkan kebaikan-kebaikan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini sangat baik bahwa kita bisa terus mendengarkan ada begitu banyak jemaat Tuhan yang masih sangat peduli dengan memberikan makanan kepada banyak orang di luar sana. Saat ini kita masih sangat juga bisa mendengar bahwa ada begitu banyak persekutuan-persekutuan jemaat Tuhan yang sangat konkret melakukan tindakan-tindakan koinonia. Bersekutu dan menghasilkan kebaikan dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Tentu saja ini patut dipuji. Dan semoga hal ini tidak berhenti untuk dilakukan dalam memaknai persekutuan jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita juga mau melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah antipati dengan ritual persekutuan beribadah, perjumpaan orang-orang percaya. Tetapi Tuhan mengharapkan setiap persekutuan atau koinonia itu mengaktualisasikan yang menjadi ritualnya. Mengaktualisasikan dalam bentuk pola perilaku hidup yang selalu ingin berbagi dan peduli kepada sesamanya. Itu makna terdalam yang bisa kita dapatkan dalam persekutuan koinonia secara khusus di meja perjamuan. Dan hari ini dalam pembacaan firman Tuhan dengan tema kepedulian bagi orang lain.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makan bersama dalam perjumpaan kita nanti setelah keadaan kita hari ini berangsur-angsur akan membaik. Mari ketika kita nanti berjumpa dalam persekutuan yang beribadah secara ritual, persekutuan kita itu harus menghasilkan jiwa kebersamaan. Persekutuan orang percaya itu harus menghasilkan rasa atau keinginan untuk tidak memiliki sesuatu secara berlebihan dengan sendiri, tetapi mau membagi dan memperhitungkan orang lain di sekitarnya. Mengikut sertakan orang lain, itu adalah makna persekutuan yang harus dihasilkan setiap orang percaya. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di akhir khotbah pada minggu hari ini, ada satu makna filosofi yang bisa kita ambil dari muatan budaya lokal orang-orang Maluku yang sering mengatakan tentang satu kalimat ini, ale rasa, beta rasa. Sebetulnya ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa sebagai bentuk sumbangan yang sangat berarti untuk memperlihatkan bahwa kehidupan solidaritas, sepenanggungan, tidak memikirkan diri sendiri, tidak hidup serakah. Ini adalah bentuk nyata dari kehidupan sosial yang harus dijalani oleh persekutuan orang percaya. Dan ini sangat-sangat jauh dari kehidupan pementingan diri sendiri. Itulah yang harus dibangun, itulah yang harus dimaknai oleh persekutuan koinonia orang percaya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang terkasih, lanjutkan hidup berbagi, lanjutkan hidup dalam kepedulian, lanjutkan untuk mengikut sertakan orang lain dalam kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati setiap jemaatnya yang hidup selalu mau melihat orang lain. Orang rasa susah, kita susah. Orang rasa senang, kita ikut berbahagia. Itulah firman Tuhan yang terbagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekarang saya mengajak kita memuji Tuhan. Dari Gita Bakti nomor 50 bait yang kedua, perubahan ajaib. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetapi jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita menaikkan syafaat kita pada minggu hari ini dalam doa. Kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih serta rahmat untuk setiap jemaat Tuhan, hari ini kami mengharapkan pujian itu datang dari Tuhan untuk melihat apa yang terus kami coba lakukan
untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memaknai apa yang tertulis bahkan yang tidak tertulis dari apa yang kami baca. Sehingga pada akhirnya praktek hidup aktual dari ibadah-ibadah kami memiliki pola-pola kehidupan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus peduli untuk orang-orang di sekitar kami. Kami terus membagi apa yang kami miliki kepada orang lain. Kami terus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kami menghormati, dan pada akhirnya pelayanan gereja Tuhan dipraktekkan bukan untuk menguasai, tetapi untuk melakukan pelayanan dengan kerendahan hati. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kami bersuka cita, kami mengamini firman Tuhan. Berarti juga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu kami mohon, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang pasti Tuhan akan puji. Bahwa bukan keburukan, tetapi kebaikan yang akan dihasilkan dalam perjumpaan orang percaya. Bapa di dalam surga, saatnya juga kami mohon pengampunan dari Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Kami mengakui bahwa kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami seringkali tidak peduli. Kami seringkali tidak menghormati kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami sangat maruk dan mungkin kami tidak pernah menunggu orang lain. Kami melakukan segala sesuatu seringkali hanya memprioritaskan diri kami. Karenanya, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dari pengampunan itu saat ini kami bersatu hati, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Bapak, ibu, dan anak serta orang tua. Kami mau menikmati kebersamaan kami dalam perjumpaan dengan Tuhan melalui syafaat. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, baik itu pemimpin Indonesia maupun masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati setiap hal yang menjadi pergumulan bangsa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu tetap kami mohon, Tuhan hadir untuk Indonesia. Kami melanjutkan doa kami, bahwa kami harus berdoa bagi setiap orang yang menderita, termasuk di dalamnya kami, dengan berbagai macam latar belakang penderitaan. Ya Tuhan, bagi setiap orang yang hari ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah masing-masing. Dalam keterbatasan fisik mereka, setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan memberkati dan menopang mereka. Tuhan memberikan penguatan kepada mereka, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa juga hari ini untuk mereka yang menderita karena latar belakang kehidupan keluarga. Dalam kecukupan ekonomi keluarga, Tuhan dalam kehidupan saat ini ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang dialami umat manusia karena tidak bekerja, karena harus melakukan segala sesuatu di rumah saat ini. Kami mohon Tuhan, berkati setiap keluarga. Cukupkan kehidupan mereka baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa saat ini untuk orang-orang yang menderita karena berduka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi,
Ya Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan bagi setiap duka cita yang dialami oleh umat manusia. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini. Biarlah pelayanan melayani yang dilakukan oleh gereja Tuhan tetap dinampakkan sampai dengan hari ini dan selanjutnya. Setiap gereja, pimpinan gereja tetap memikirkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang konkret sebagai bentuk kepedulian melayani bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati gereja Tuhan, baik itu pemimpin gereja maupun warga jemaat gereja. Tuhan menolong setiap pelayanan persekutuan yang dilakukan. Untuk kepedulian yang terus ditunjukkan oleh persekutuan jemaat Tuhan dari berbagai macam denominasi gereja yang hari ini terus melakukan kegiatan sosial, membagi-bagikan makanan, ataupun juga natura kepada banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Berkati pelayanan gereja Tuhan. Bapa dalam surga, pada akhirnya untuk setiap pendengar firman Tuhan hari Minggu ini, setiap keluarga jemaat-Mu yang hadir beribadah dengan baik kepada Tuhan. Dan setelah ini kami juga akan memberikan rasa syukur kami atas pertolongan-pertolongan Tuhan melalui persembahan. Seluruh persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, baik itu berupa materi maupun juga persembahan tubuh kami, Tuhan memberkati. Dan semua hal yang akan kami lakukan ke depannya, tetap Tuhan arahkan dan Tuhan tuntun, supaya kami menjadi orang-orang yang punya perilaku tidak memikirkan diri sendiri, seperti yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika ada hal-hal khusus yang akan disampaikan oleh setiap pribadi yang mengikuti pemberitaan firman dan doa syafaat saat ini, hamba-Mu memberikan kesempatan untuk setiap orang secara khusus menyampaikan doanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah untuk bumi tercinta, hadirlah untuk gereja, hadirlah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hadirlah dalam setiap kehidupan keluarga lepas keluarga. Inilah doa kami sampaikan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sepekan ini. Dan saat ini arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.